Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta ilmu syar'i, jamaah Masjid An-Nur, semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum saya menyampaikan kajian yang diberikan kepada saya, temanya tentang cukuplah kematian sebagai pengingat. Sebelum itu mohon maaf lebih kurang, karena saya baru pertama di sini isi kajian, Pak. Diibaratkan makan ini, seleranya selera mana ini? Selera Padangkah yang suka pedas-pedas? Selera wartekkah yang suka manis-manis? Selera Sundakah yang asam manis gitu? Jadi saya belum tahu. Di meraba-raba. Dan lebih kaget lagi, pertama di sini disuruh imam lagi. Itu kaget juga itu, Pak. Kenapa kaget? Imam itu supir, Pak. Supir itu maunya jemaah seperti apa ini? Mau ngebut-ngebut atau gimana ini? Gak tahu juga itu, Pak. Merujuknya An-Nur ini ke Al-Jihad kah? Begini modelnya? Atau ke Asy-Syuhada? Lain pula modelnya. Atau ke Al-Barokah, lain pula modelnya, ya, atau kepada Nur Huda. Kalau yang itu biasa saya, Al-Jihad udah biasa, tahu saya modelnya, tahu karakternya, dan tahu mau jamaahnya. Al-Barokah pun begitu juga, udah tahu, udah lama Pak di situ, tahu pula modelnya. Disuruh imam pun tidak canggung saya, tahu. Nur Huda pun begitu, disuruh imam tidak masalah. Di sini karena belum tahu, Pak, belum tahu, baru pertama, grogi juga suruh imam tadi, Pak. Ya, kenapa? Saya khawatir salah membawakan diri, umat jadi pecah. Nah, itu saya nggak mau. Karena bagi saya adalah persatu itu persatu, Pak. Nomor satu bagi saya. Khilafiyah itu nomor dua. Khilafiyah nomor dua, Pak. Persatuan nomor satu. Jangan kena khilafiyah umat pecah. Saya nggak mau. Itu prinsip saya itu, Pak. Saya prinsip itu. Jangan kena khilafiyah umat pecah. Saya nggak mau. Saya siap. Karena ini yang pertama adalah persatuan itu wajib. Bersatu itu wajib. Khilafiyah harus toleransi. Itu rumusnya, Pak. Persatuan itu wajib. Perpecahan itu haram. Sementara khilafiyah itu harus toleransi. Wajib toleransi. Seperti 4 imam mazhab itu kan khilafiyah itu, Pak. Beda pendapat tapi saling menghormati. Nah, contoh, kalau saya tahu rujukan masjid ini atau sama kemauannya dengan Nur Huda atau Al-Jihad, maka saya bismillah saya sirkan. Saya sirkan, Pak. Kalau saya tahu rujukannya ke Al-Jihad atau ke Nur Huda, saya sirkan bismillahnya. Tapi kalau rujukannya ke Al-Barokah atau Asy-Syuhada, saya jaharkan seperti tadi. Itu maksudnya itu maksudnya. Ya, saya nggak tahu nih An-Nur kemana nih beratnya. Apa boleh semuanya? Hah? Kalau boleh semuanya, mungkin kedepannya saya sisirkan. Kalau misalkan saya, oh tapi Ustadz kini lebih berat kepada Al-Barokah, saya jaharkan, nggak ada persoalan, nggak ada masalah itu, Pak. Jamaah harus paham di situ. Harus paham, harus ngerti. Dan tanda jamaah yang sudah mengerti, yang sudah mengaji, gak ada persoalan. Mau disirkan silakan Ustaz, mau jahar silakan. Kenapa?
keduanya punya dalil sahih, kedua-duanya nggak ada masalah. Jadi umat damai, nggak ada masalah. Tapi ada sebagian masjid, kalau kita salah-salah masuk Pak, saya sirkan diprotes Pak. Ustaz tak bismillah katanya Pak, diprotes tuh. Atau sebaliknya, saya jaharkan, Ustaz bikin bid'ah ya katanya. Nauzubillah. Ini bukan orang hebat, orang nggak tahu kajian ini. Tapi kalau seandainya kita sirkan bismillah, nggak ada masalah. Mau jahar pun nggak ada persoalan, itu baru bagus, baru hebat. Berarti zamannya udah ngaji itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau salah-salah tadi. Kalau salah-salah saya, salah-salah menempatkan diri. Ya. Saya sudah 2 hari ini nggak pulang-pulang ke rumah. Saya tidur tadi di Jambore. Karena ada acara Pak, ada acara dengan Menhan. Dengan aparat-aparatnya, acara bela negara. Bela negara, karena kita ulama itu harus dibela. Dan ada bagaimana cara membelanya. Itu ada teknis-teknisnya. Saya acara di situ sampai nanti malam penutupannya. Jadi saya belum pulang ke rumah nih sejak Kamis. Ya, belum pulang ke rumah sejak Kamis itu. Walaupun rumah dekat sini Pak. Di belakang Mercubuana rumah saya. Mercubuana tahu kan? Kampus Mercubuana di belakangnya itu. Ya, rumah dekat tapi belum pulang ke rumah. Jadi dari sana tadi langsung ke sini. Ya alhamdulillah. Ya, walaupun pertama mudah-mudahan yang sampaikan nanti Bapak Ibu berkenan menerimanya dan siap mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Di awal saya doakan semoga jamaah semuanya Allah berikan kesehatan lahir dan batin, terhindar dari bermacam virus, apalagi virus yang sangat-sangat memberikan dampak, yaitu positif COVID. Itu penyakit yang sangat berdampak. Apa dampaknya? Ekonomi hancur ekonomi, perusahaan bangkrut, banyak itu Pak. Ya, negara yang sekelas Amerika aja mulai bangkrut Pak. Negara sekelas Saudi Arabia saja mulai goyang Pak, karena COVID ini. Goyang Pak, jangan dikira nggak goyang. Apalagi Indonesia. Ya, ekonomi hancur Pak. Saya nggak tahu kalau sampai tahun depan masih COVID, ya, wah nauzubillah min zalik. Indonesia akan menjumpai resesi ekonomi. Kita nggak tahu lagi nanti gaji bukan lagi dari mana nanti uangnya lagi. Bangkrut Pak. Maka kita doa sama Allah. Ya, ini ekonomi hancur karena COVID ini. Terus apa lagi? Pendidikan amburadul, pendidikan. Bapak Ibu pusing itu anak sekolah. Betul nggak? Di rumah belajarnya belum mikirkan kuotanya lagi. Anak 4, handphone cuma 1. Rebutan mereka itu. Online harusnya jamnya sama. Pusing orang tua Pak. Belum pulsanya. Ya. Belum anak stres lagi, di kamar terus. Orang tua juga stres. Ini dampak COVID, dampaknya. Ya, kepada ekonomi hancur, pendidikan amburadul. Jamaah sholat jamaah nggak jelas, melanggar aturan. Saya juga bingung tadi itu, mau bilang sufakum nggak berani saya bilang Pak. Kenapa? Jamaah akan mengingkari, pasti jamaah mengingkari. Kenapa? Apa artinya? Sufakum itu artinya rapatkan, luruskan saf. Jamaah tetap di situ kan, nggak mau lurus dia, berarti mengingkari imam dong. Nggak boleh kan? Makanya saya nggak ngomong, saya diam aja, bingung saya mau bilang apa. Harusnya kan gitu, harusnya kan kalau Nabi itu sufufakum, safnya luruskan dan rapatkan, betul nggak? Barang siapa merenggangkan saf, syaitan mengisinya, betul nggak? Itu hadis sahih, syaitan mengisinya. Barang siapa merapatkannya, takut kena corona. Serba salah kan Pak? Serba salah. Mau renggang, setan mengisi. Mau rapat, takut virus. Saling curiga, wah jangan-jangan bisa-bisa virus ini, corona ini. Akhirnya apa? Aturan berjamaah pun amburadul, kacau balau Pak. Sampai kapan kita nggak tahu nih kacau balau ini. Ya. Tapi beberapa masjid sih udah rapat.
Termasuk saya tadi malam tuh, acara saya malam itu tim COVID hadir malah. Rapat, rakap, mana semua? Tim COVID yang hadir, Pak. Rapat. Ya, tapi ada juga masjid yang renggang-renggang. Bagi saya itu nggak persoalan. Rapat kalau berani silakan. Renggang juga nggak masalah. Kenapa? Unsur darurat. Usul fikih mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Menolak mudarat utamakanlah daripada ngambil manfaat. Jadi kalau renggang nggak ada masalah. Usul fikih darurat namanya. Tapi kalau rapat, kalau berani silakan, lebih bagus. Nah, tergantung lagi kepada pengurus. Jamaah usah ribut. Dosa ribut jamaahnya. Kenapa? Serahkan ke pengurus yang punya kebijakan. Keduanya bagus. Itu aja. Ya. Nah, namun demikian, kalau orang beriman itu dia nggak pusing, nggak gelisah. Kenapa nggak gelisah? Jangankan sakit karena COVID. Kalau orang beriman yang sakit, orang beriman Pak, banyak amal soleh, sakit dia, kena virus dia. Bukankah Nabi mengatakan gugur semua dosanya? Hah? Sakitnya orang beriman itu kalau sabar menghadapinya, gugur semua dosa. Orang beriman yang sabar ditimpa penyakit, dikenakan corona, mati dia kena corona itu. Kondisi beriman dia. Bukankah syahid kematiannya? Kenapa bingung? Ya. Terdampak COVID, sakit kita, tapi sabar, meyakini Allah memberikan. Kita sabar menerimanya. Gugur dosa, mati dia. Syahid kematiannya. Baik kan Pak? Bagus. Tapi sehat dia, terjauh dari corona. Bagus. Betul nggak Pak? Dia nggak ada nggak bagus kok. Asal iman di hati, dekat sama Allah, apapun terjadi baik semua kok. Sehat kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Sakit kita, kena COVID kita, sabar. Gugur dosa-dosa kita. Ujian iman namanya. Mati kita, syahid kematiannya. Bukankah sahabat Nabi Amr bin As juga mati karena virus, karena wabah waktu itu? Kata Nabi, syahid kematiannya. Nah, jadi COVID itu beban yang paling berat. Merusak ekonomi, merusak pendidikan, merusak saf berjamaah, merusak ukhuwah Islamiyah. Betul nggak? Harusnya kata Nabi bertemu itu bersalaman, berpisah bersalaman, tuh sunnahnya begitu Pak. Ya, saya baru pertama ke sini Pak. Harusnya itu pertama kali bersalaman, bertemu, berpisah, salaman, tuh sunnahnya begitu. Tapi karena COVID hilang sunnah. Sunnah hilang Pak. Gini-gini aja salam kayak apa itu ya? Gini kalam. Jadi amburadul. Ukhuwah pun rusak. Iman kropos. Ketakutan merajalela. Kadang-kadang stres yang banyak sekarang Pak. Banyak stres. Ya? Harusnya orang beriman gak usah stres. Jangan stres. Kenapa? Karena apapun menimpa dia baik kok. Yang penting jaga diri, jalankan protokol kesehatan, kan begitu ya. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan massa. Kita ikuti itu. Cuci tangan sebentar. Masuk masjid cuci tangan, keluar masjid cuci tangan, sampai di rumah cuci tangan, mau keluar rumah cuci tangan. Kalau bisa wudu sepanjang masa. Itu lebih hebat lagi kan? Wudu terus, sering mandi, sering ganti baju, kan kebersihan. Itulah Islam punya ajaran. Ya. Jadi Bapak Ibu, hindarkan stres yang berlebihan karena COVID. Jangan stres. Ya. Jangan berlebihan takutnya sama virus. Jangan. Tetapi wajib waspada. Wajib jaga jarak, wajib. Ikhtiar wajib, tawakal harus. Iman ditingkatkan, imun dinaikkan. Harus seimbang antara iman dan imun. Tawakal dengan ikhtiar. Karena kematian itu Pak, bisa saja datang sewaktu-waktu. Tanpa COVID pun orang juga mati kok. Hah?
Saya tanya tuh di statistik kematian Pak, berapa jumlah kematian Indonesia ini sebelum Covid atau setelah Covid? Sama aja Pak, nggak ada bedanya. Coba tanya itu. Cuma agak sedikit diekspos kalau kematian Covid itu aja. Tapi tanya sebelum Covid, bulan-bulan Desember dulu, coba tanya berapa kematian tiap bulan. Bermacam penyebabnya. Ada kematian kecelakaan, kematian karena apa? Ya, sebelum Covid terjadi, kecelakaan, jantung, apa lagi? Darah tinggi, TBC, DBD, diabetes, banyak penyebabnya Pak. Jumlah kematian sekian per hari. Setelah Covid juga sekian, sama kok, nggak ada bedanya. Bahkan kurang malah harganya, kurang malah Pak kematian malah. Tapi cuma lebih diekspos karena Covid. Untuk itu orang mukmin harus bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Allahus Samad. Apa artinya itu? Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya makhluk. Allah tempat mintanya makhluk. Bersandar kita ke Allah Pak. Saya setuju itu. Jalankan protokol kesehatan, namun gantungkan diri kepada Allah. Biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa, gak usah stres banget. Ini sampai di rumah tangga Pak, suami istri gak mau sekamar lagi Pak. Kenapa? Jaga jarak katanya Pak. Suami istri Pak di rumah jaga jarak. Suami pulang kantor Pak, pulang kantor sore-sore, istri gini itu gak mau salaman. Sampai nanti ya ketakutan istrinya. Kenapa? Habis pulang kantor tanya, nanti takut bawa virus ke rumah. Itu menurut saya itu berlebihan takutnya Pak, berlebihan. Pulang kantor, cuci tangan, mandi, ganti baju, silakan, tidak ada persoalan lagi. Itu aja. Tawakal sama Allah. Ketahuilah Bapak Ibu, Allah mematikan kita itu dengan dua cara. Nah ini, proses kematian itu ada dua caranya. Dua caranya. Di masa Covid kah atau non Covid kah? Tetap dua cara ini berlaku sepanjang masa. Ini yang perlu kita camkan. Mati itu menimpa kita dua cara. Pertama, kematian yang berproses panjang, berproses. Bisa prosesnya sehat sampai tua, sampai tua sehat, nggak sakit. Bisa pula berproses panjang sampai tua tapi sakit terus. Ada nggak Pak? Ada nggak yang tua tapi jarang sakit? Ada nggak? Yang tua tapi jarang sakit, dikasih umur panjang tapi lama matinya, tapi sehat? Ada. Ada pula sampai tua tapi sakit-sakit terus, tapi tidak mati-mati, sakit terus, masuk sakit keluar, masuk sakit keluar, sakit sehat itu terus, tapi sampai usia tua dia. Nah, ini cara pertama. Allah matikan manusia itu dengan umur panjang sampai tua, tapi bisa sehat, bisa sakit. Yang penting usia tua. Itu yang pertama. Pasti nanti ketika datang takdirnya, habis rezekinya, Allah matikan dia tuh pasti itu. Dengan cara Allah matikannya. Begitu rezeki habis, jatah hidup ini habis, Allah matikan dia. Kondisi tua itu, apakah kondisi sakit atau sehat? Itu yang pertama. Berproses. Ini saya lihat nih, yang udah tua juga banyak ya. Banyak ini saya lihat. Tanda tuanya di mana Ustaz? Ya putih semua. Udah putih rambut. Kalau saya masih muda nih Pak. Ya masih muda, alhamdulillah. Asli nih Pak, bukan dicat, asli. Ya alhamdulillah, ada yang sudah tua, yang sudah putih rambutnya, sampai jenggot pun sudah putih. Ya Pak ya. Ini proses sudah tua. Namun Allah kasih umur panjang kan Pak? Alhamdulillah. Kalau sampai tua sehat, sering-sering puji Allah, bersyukur. 4 cara syukurnya itu. Sering baca alhamdulillah, berkaca Pak, waduh udah putih semua tapi sehat, alhamdulillah. Sering baca alhamdulillah Pak. Kita makan, enak makan, udah tua tapi enak makannya Pak. Alhamdulillah. Rajin baca alhamdulillah. Berkaca,
lihat orang rambut putih, alhamdulillah. Sudah tua tapi masih sehat ya Allah. Jalan pagi Pak masih kuat, alhamdulillah. Ke masjid tiap waktu, alhamdulillah. Sering puji Allah. Makan enak sama sambal doang, ya, sama sayuran, tapi enak juga, alhamdulillah, puji Allah. Itu cara pertama. Kedua, sujud syukur, merasa usia tua, sehat, sujud, Allahu Akbar, namanya sujud syukur namanya. Yang ketiga, terimalah nikmat Allah itu baik, banyak atau sedikit, besar atau kecil, dengan senang hati, senang menerima nikmat Allah apa adanya. Yang ketiga. Yang keempat, nikmat yang ada itu gunakan untuk beribadah kepada Allah. Semakin tua tapi sehat, gunakan untuk beribadah. Semakin rajin ke masjid, kalau bisa lebih banyak di masjidnya daripada di rumahnya waktunya. Hah? Kita dikasih umur panjang tapi sehat, gunakan untuk ibadah sambil menunggu malaikat maut datang. Hah? Sehingga dirinya mengatakan, mau kemana Pak? Mau ke masjid. Ngapain cuma rajin di masjid Pak? Menunggu malaikat maut tiba. Sambil menunggu malaikat maut datang, terus ingat kematian, ingat terus kematian. Saya harus malaikat maut tiba, nanti kematian tiba, sedang ibadah, sedang sholat, sedang di masjid, masya Allah, sedang baca Quran, sedang dengar pengajian. Wah, jadi 4 cara syukur itu Pak. Yang keempat tadi apa? Gunakan nikmat yang ada itu untuk beribadah. Ya, nikmat sehat untuk ibadah. Dikasih uang banyak untuk ibadah, perbanyak infak sedekah. Justru Pak sudah tua, perbanyak infak sedekah Pak. Kalau bisa tabungan akhirat diperbanyak, bukan tabungan dunia lagi. Hah? Dulu dunia itu transfer Pak, di bank sekian MM itu gak usah lagi. Ambil untuk infak. Ya, bangun masjid, makmurkan masjid, danai pengajian, perbanyak infak. Oh ada di sini ada, tadi saya lihat tadi ada makanan ya. Makanan itu Bapak berlomba itu. Kita udah tua, oh tabungan banyak nih. Pak pengurus, minggu besok saya ambil semuanya. Ini dari saya uangnya. Masya Allah. Berlomba menghabiskan uang itu Pak. Tapi jangan habis semuanya, sisakan untuk ahli waris. Jangan lupa itu. Tapi jangan untuk ahli waris semua. Bagi 3 kalau perlu. 1/3 untuk ahli waris, 1/3 untuk operasional biaya hidup, 1/3 untuk ditabung, untuk berinfak, 1/3 untuk berinfak, 1/3 untuk biaya hidup, 1/3 untuk ahli waris. Masya Allah, mulia. Ini cara pertama ya. Allah matikan dengan usia panjang tapi sehat, syukuri. Tapi kalau usia panjang tapi sering-sering sakit, jangan kecewa, jangan frustasi. Ya Allah, mendingan saya mati ya Allah daripada umur panjang tapi sakit-sakit terus. Jangan, tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Orang mukmin itu ketika diuji sakit harus sabar. Semoga sabarnya menerima penyakit semakin tua itu semakin gugur dosa-dosanya, berhusnuzon kepada Allah. Semoga dengan sakit-sakit ini tapi usia pun bertambah, begitu nanti dosa sudah habis, sudah gugur, Allah akan cabut nyawa saya kondisi tanpa dosa. Berhusnuzon kepada Allah. Nah ini cara pertama Allah mematikan manusia dengan umur yang panjang. Tapi panjangnya sakit-sakitan atau panjangnya sehat. Namun Pak, yang sudah tua harus siap selalu ya. Siap selalu. Kalau bisa Pak, pemikiran kita itu lebih banyak ke akhirat, yang dunia-dunia lagi. Hah? Lebih banyak akhirat, menikmati hidup sambil beribadah, menunggu kematian tiba. Masya Allah. Ingat terus kematian terus. Karena kita sadar usia sudah tua, pasti nggak lama lagi kita akan mati. Pasti. Yakinkan sama diri kita akan mati. Udah usia tua soalnya. Tapi kita ingin sama Allah matinya husnul khatimah. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang sudah tua-tua ini, yang sudah saatnya mau mati, semoga Allah datangkan kematian yang terbaik, husnul khatimah, sedang ibadah matinya. Amin ya rabbal alamin. Itu cara pertama Pak.
Cara kedua, aku justru khawatir, kata Nabi, khawatir kalau yang menimpa umatku kematian yang kedua ini, Pak. Kalau yang pertama nggak ada persoalan. Kenapa? Kalau dia sakit dia istighfar, kalau dia sakit dia sabar, kalau umur panjang dia banyak ibadah. Aku nggak khawatir itu. Aku khawatir kalau yang kedua ini, kata Nabi. Apa yang kedua, Pak? Itu dia, sa'ah baktah, kematian mendadak. Bukan hanya karena COVID mendadak, Pak. Bisa tabrakan mendadak, tersenggol mobil, jatuh di toilet, terpleset di luar, atau jantungan. Bermacam cara, Pak. Kena musibah alam, bencana. Kematian itu, Pak, di mana saja siap menjumpai kita. Tidak usah cari, tidak usah kejar. Justru kematian yang mencari kita. Buka surah 4 ayat 78 dalilnya. Surah 4 78. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Kematian itu akan menjumpaimu, akan mengejarmu, sekalipun kamu dalam benteng besi yang kokoh. Jadi bukan kita yang mengejar kematian, Pak. Tidak. Kematian yang mencari-cari kita. Ini nggak usah dicari kematian, nggak usah minta kematian, dia pasti tiba kok, pasti datang dia. Tunggu sajalah dari Allah datangnya. Bisa berproses, bisa mendadak tadi. Kalau kematian tiba, tak satu pun manusia yang bisa menghindarkan diri. Betul nggak, Pak? Kalau kematian tiba, enggak, oh kita jago karate, kungfu, silat, enggak bisa itu, Pak. Wah, kita uangnya banyak, begitu salah datang aparat, gak usah, damai Pak, ini uang. Mungkin bisa, tapi datang malaikat maut, bisa nggak gitu, Pak? Tunggu, malaikat mautnya, jangan cabut nyawaku dulu. Mau berapa uangnya? Mau uang berapa butuhnya? Sogok malaikat maut, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau manusia bisa sogok, Pak? Manusia bisa sogok nggak? Harus yang mau masuk penjara nggak jadi, bisa nggak? Pasti bisa. Saya pastikan bisa. Gak ada ceritanya, Pak. Harus yang bersalah di pengadilan jadi nggak salah, bisa nggak? Bisa. Di dunia ini banyak pengadilan, tapi keadilan susah dicari. Dunia soalnya, Pak. Maklum dunia. Syahnu kan salah, kok bebas sih? Maklum dunia, gitu aja jawabannya. Syahnu kan benar, kok masuk penjara sih? Maklum dunia. Dunia itu begitu, Pak. Yang benar jadi salah, salah jadi benar, itu biasa, itu dunia soalnya, Pak. Biasa itu. Jadi jangan terlampau stres memikirkan itu. Yang penting ke Allah serahkan diri. Ingat, bersalah dia bebas di mata hukum. Apakah bebas nanti di akhirat di mahkamah Allah? Oh tidak. Yakin itu, Pak. Dia kan zalim, Ustaz. Tapi ketika di pengadilan kok bebas sih? Mungkin di mata pengadilan dunia dia bebas, nanti tidak akan bebas di mata Allah di akhirat. Yakinlah, pasti setiap yang kita perbuat diminta bertanggung jawaban. Nah gitu. Nah jadi Bapak Ibu, siap-siaplah menunggu kematian. Bisa kematian itu proses panjang, usia tua, sehat atau sakit, atau kematian mendadak menjumpai kita. Itu pasti. Itulah dua cara Allah mematikan kita. Dan kita nggak tahu, Pak, siapa nanti yang sampai tua-tua tapi sehat atau sakit, Allah yang tahu. Atau siapa yang bakal mendadak, juga Allah yang tahu. Yang pasti adalah kematian tiba kalau ajal datang. Ajal datang kalau jatah habis. Itu aja. Ustadz, kami kan masih muda, Ustadz. Masih muda ini, tenaga kuat. Oh, masih lama ini mati menjumpai kami. Kata siapa? Coba lihat kenyataan di alam semesta ini. Betapa banyak anak-anak muda yang mati mendadak, Pak. Masih ingat gak di siapa aja yang kita ingat? Yang mendadak matinya masih muda-muda. Ustadz Jeffrey Bukhari rahimahullah. Masih ingat berapa umurnya? 40-an ya? Itu masih muda atau tua itu, Pak? Menurut saya itu muda itu, Pak. Iya, Pak Ji ya? Umur 40 Ustaz Jeffrey Bukhari.
rahimahullah, 40 tahun Pak, mati mendadak, tabrakan kan Pak. Siapa lagi? Arifin Ilham umur berapa? Sekitar berapa? 50-an. 50-an lebih kurang Arifin Ilham ya. 50 itu muda tuh, tua itu. Menurut saya tuh Pak SBY setengah muda, setengah payah. Muda lewat, tua belum. Nah, separuh umur itu. Masih muda-muda lah 50 tuh Pak. Saya juga sekarang 49 Pak. 49 masih muda tuh tua itu. Kata yang tua masih muda Ustaz, angkatan anak saya Ustaz katanya. Saya baru 49 Pak, alhamdulillah. 49 baru. Ya. Banyak. Siapa lagi? Haji Mas Said umur 43. Olahragawan, habis main bola malah ya. Habis olahraga malah. Haji Mas Said 43. Siapa lagi? Coba siapa lagi yang kena kenal? Asraf, suami BCL. Ingat ibu nih aktual juga ya. Suka nonton TV juga ibu ini. Mengikuti perkembangan ibu ya. Suami dari BCL. Muda juga kan Pak? Mungkin di perumahan ini ada nggak yang muda-muda yang Bapak kenal? Ada nggak yang muda-muda? Intinya Pak, kemanapun Bapak pergi, mau lihat jauh kah, lihat dekat kah, pasti yang mati itu beragam. Ada yang caranya usia tua-tua baru meninggal, sehat tapi meninggal. Seminggu lalu di samping rumah saya Pak, di belakang rumah saya, seorang nenek yang sudah 4 tahun sakit, tidur terus, tapi makannya banyak, visi sehat Pak, sehat visinya. Kalau saya datang tuh, Pak Haji katanya. Tahu dia Pak, umurnya 115 tahun, umurnya paling tua di situ. Ya, belakang Mencubona itu, paling tua dia Pak. Kalau saya lewat tuh matanya gini Pak, kecil banget, tanpa kacamata Pak, tanpa kacamata kecil tuh Pak. Kalau saya lewat tuh tahu dia Pak, kenal sama orang semua. Pak Haji katanya gitu Pak. Makannya berapa pun dikasih, 1 piring, 2 piring habis. Ya, nasi doang dikasih Pak sama sambal, enak makanya itu, habis semua oleh dia. Tapi sudah usia tua Pak, sudah tidak bisa jalan lagi, udah lumpuh. Tapi makannya banyak, ingatannya kuat, mata terang. Usia tua matinya. Dia meninggal malam jam 11, menantunya pagi meninggalnya. Pagi Pak, jadi 2 jenazah sekaligus di rumah itu. Menantunya pagi meninggalnya, masih muda. Masih muda menantunya itu, perempuan menantunya. Jadi kalau kita lihat ya, banyak yang usia meninggalnya tua, sehat atau sakit, ada pula yang mendadak. Ini contoh dan bukti di alam semesta. Ya, makanya Allah mengatakan tadi, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayadah. Kematian itu akan terus menjumpaimu sekalipun kamu dalam benteng besi yang kokoh. Kalau datang ajal Pak, tidak bisa menghindar Pak. Bapak dokter spesialis pun tidak bisa menghindar. Uang banyak pun tidak bisa ditangkal kematian itu Pak. Malaikat maut tidak bisa di stop kok. Sebaliknya, kalau jatah mati belum tiba, ajal datang Pak, dilibas mobil pun Pak ditabrak, putus kakinya, hidup. Malah ada orang Pak, satu kapal tenggelam di tengah samudra, tenggelam Pak, mati semua, 2 orang hidup. Berhari-hari, berbulan-bulan dia di tengah lautan, ya, nggak tahu lagi gimana caranya. Ada orang kampung saya itu, Jusan Tuangau namanya, itu kapal feri itu Pak, yang ditumpanginya Pak tahun 70-an katanya, ya, tenggelam di samudra India atau apa itu, mati semua, cuma 2 yang hidup katanya Pak. Berapa minggu dia di tengah lautan itu Pak, tanpa makan, tanpa minum, tanpa makan, minumnya laut aja. Coba hidup Pak, Masya Allah. Sehingga dia begitu sudah tuanya menjadi guru saya, dia guru silat saya dia, Masya Allah. Ada dia di Aceh dulu, apa namanya Aceh dulu, tsunami ya, tsunami Aceh Pak. Ada
di antara jamaah saya sampai hari ini masih hidup. Dia yang dilempar oleh ombak ketika tsunami, dan dia terlempar Pak ke potong kelapa katanya, pohon kelapa. Yang lain mati semua, dia terlempar ke pohon kelapa Pak. Di puncak kelapa Allah bikin dia nggak sadar. Begitu air sudah susut, sudah rata dengan tanah, dia sadar kaget dia. Hah, kok di mana saya ini katanya? Di mana saya? Di atas kelapa Pak. Tolong katanya Pak. Dan hijrah ke Jakarta dia. Sampai hari ini jamaah saya, dia saksinya. Hah? Ini masalah mati urusan Allah, bukan urusan kita Pak. Ada juga orang dibidik supaya dibunuh, supaya mati Pak, dibidik bermacam cara bunuhnya, hidup sampai hari ini. Hah? Jadi perkara mati urusan mutlak Allah, bukan urusan penyakit. Karena corona kan dia mati? Tidak, itu penyebab matinya karena ajal. Karena tabrakan dia mati? Tidak, itu penyebab matinya karena ajal. Penyebabnya tabrakan. Bukti banyak orang tabrakan tidak mati Pak. Hah? Banyak orang kena corona tapi sehat. Betul nggak Pak? Jadi Bapak Ibu wajib yakini di hati kita masing-masing, kematian itu perkara Allah, itu hak Allah. Allah bisa matikan kita kapan saja, dan bisa umur panjang, mati sudah tua, bisa. Untuk itu jadikanlah kematian itu peringatan. Ya, umat Islam tidak boleh takut mati. Jangan takut mati. Kenapa? Kematian pasti tiba. Surat 21 ayat 25. Ya, 2135. Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Allah menjamin kok. Surat 21 Al-Anbiya 35. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Quran bicara. Ini ungkapan kebenaran, pasti benar. Jadi di benak kita, di hati kita tertanam keyakinan. Apa keyakinannya? Semua kita pasti akan mati. Itu poin pertama. Tidak bisa mengelak kalau dia tiba. Itu hanya Allah. Tapi masalah kapan dia meninggal, di mana tempat meninggal, itu rahasia Allah. Surat 30, surat 31 Luqman ayat 34. Surat 31 Luqman ayat 34, ayat terakhir itu. Ayat terakhir itu. Ya, di bumi mana Allah matikan kita, itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah, Pak. Ada pula jamaah saya, Pak, dari umur 15 tahun dia merantau ke Jakarta. Umur 65, Pak. Sekarang 65 di Jakarta. Dari 15 tahun sampai 65, Pak, Jakarta dia. Lalu sewaktu-waktu dia pengen pulang kampung katanya. Pengen lihat kampungnya, lihat rumahnya masih ada nggak rumahnya katanya. Ya, pengen pulang dia, Pak. Dia sehat nggak, saya sakit? Pulang kampung. Bilang ke saya, Ustaz, saya mau pulang kampung, Ustaz. Ngapain, Pak? Bapak kan udah sekian puluh tahun tidak pernah pulang. Iya, justru saya itu, makanya saya pengen sebelum mati itu saya ingin tahu rumah saya dulu, ingin tahu kampung saya dulu, saya ingin tahu sebelum Allah matikan saya. Pulang dia, Pak. Sampai di rumah terjatuh, pas naik rumah, Pak, terjatuh, langsung mati, Pak. Coba, umur 15 dia merantau, umur 65 dia sekarang. 65, Pak, hanya pulang kampung sebentar katanya, karena pengen pulang kampung. Sampai di kampung terpeleset dikit, Pak, jatuh, langsung meninggal, Pak. Meninggal langsung. Di bumi mana Allah matikan kamu, kita nggak bisa nawar, Pak. Ya Allah, kalau bisa ya Allah, matikan saya dekat keluarga saya di sini di Keranggan, tidak bisa begitu. Makanya jangan gali lubang kematian sebelum mati, itu nggak boleh sebenarnya, Pak. Tidak boleh. Ada pula yang mencarter ya, memboking ya, memboking tempat kematian itu menurut saya nggak boleh, menurut saya, Pak. Menurut saya nggak boleh bagi saya. Ada pula itu, ada tuh tempat yang mewah, ada kan, di booking, Pak, di kapling duluan. Nanti, hai anak-anakku, kalau nanti saya mati di situ kuburkan ya. Jangan begitu, nggak boleh. Kenapa? Kalau kita udah mati, di mana dikuburkan itu urusan dari orang hidup. Jangan kita urus, Pak. Urusan kita apa?
Kalau kita dimatikan, apakah sudah siap dengan kematian, dengan perbekalan? Itu yang disiapkan. Jangan disiapkan kalau saya mati nanti harus bawa ke Jawa, bawa ke Padang. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Itu urusan orang hidup. Dimanapun kita mati, dimanapun dikuburkan, itu urusan orang hidup, bukan urusan kita lagi, Pak. Jangan dikasih beban anak kita. Ini anak dikasih beban, Pak. Ketika hidup, anak dibebani. Ketika mau mati pun anak dibebani. Nah, kalau saya mati nanti nak tolong kuburkan di dekat kuburan nenekmu di kampung. Di mana, Pak? Di Jawa, di Sumatera. Wah, ya Allah. Itu beban itu, Pak. Tidak boleh. Nanti meninggal Jakarta dia. Anak harus mikirkan lagi berapa biaya untuk pulang kampung. Hah? Ekonomi lagi carut marut. Ekonomi enggak stabil. Datang corona lagi, Pak. Untuk makan susah. Untuk makan susah. Ini kita beri amanah ke anak lagi. Beri amanah lagi. Kalau saya mati nanti kuburkan di kampung. Ya Allah, anak itu beban, Pak. Makanya tidak boleh. Tidak boleh beri beban anak. Makanya Bapak Ibu, di bumi mana nanti kita dimatikan, udah kuburkan di situ. Situ kuburkan. Meninggal Jakarta, kubur di sini. Pas pulang kampung, di situ meninggal, kuburkan di kampung, walaupun keluar di Jakarta semua. Anak Jakarta semua. Kita pulang kampung mati di sana, ya di kampung kuburkan, selesai. Masalah doa mah dimanapun kita berada, mendoakan untuk kita sampai apa? Sampai, nggak ada persoalan. Kita mati di Mekah, apakah harus bawa pulang? Hah? Ustaz kan susah menjenguknya ke Jakarta, susah nanti kita takziah. Tidak perlu. Yang perlu doakan dia dimanapun kita berada. Doakan yang penting, Pak. Walaupun jarak jauh kuburannya, tapi doakan terus sampai ke Allah kok. Allah tuh Maha tahu, mendengar kok. Nah, adapun ziarah kubur itu untuk kita kepentingannya, mengingatkan kita kepada kematian untuk kita, bukan untuk orang mati. Itu tujuannya, Pak. Kalau untuk orang mati itu doa dia, doa anak ke dia dari manapun sampai kok. Tidak mesti ziarah kubur tempat dia. Itu pemahaman yang kita perlu, Pak. Itu perlu. Jadi jangan kita kasih beban biar nanti kalau kuburan dekat rumah kita kan enak ziarah kuburnya. Itu salah pemikirannya, Pak. Tidak benar. Ya, untuk itu umat Islam tidak boleh takut mati, karena mati pasti tiba. Kapan waktunya Allah punya urusan, kita nggak tahu. Ke Allah serahkan. Yang terpenting adalah jadikan kematian sebagai pengingat. Artinya apa? Artinya pertama, siapkan diri sebelum kematian tiba. Itu yang penting, Pak. Perkuat iman, perbanyak amal ibadah. Akrabkan diri sama Allah dengan ibadah. Bangun tengah malam tahajud, baca Quran, rajin mengaji, ke masjid terus, doa ke Allah, perbanyak ibadah ke Allah. Atau tingkatkan kepedulian kepada manusia. Namanya hablum minallah, hablum minannas. Itu yang diperkuat. Kalau matinya kondisi itu, insya Allah husnul khatimah. Ya. Dalam kondisi ibadah dia Allah matikan, husnul khotimah, kok yakinlah. Makanya yang terpenting adalah siapkan diri dengan ibadah yang banyak. Dalam ibadah itu nanti mati husnul khotimah. Allah akan berikan nanti nikmat kubur. Allah masukkan kita ke surganya. Allah sediakan kita siap bertemu dengannya dan melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, ibadah-ibadah kita selama hidup ini, Pak, Allah pasti balasi dengan 4 pembalasan, Pak. 4 cara Allah membalasi ibadah kita, kebaikan kita. Pertama, balasan dunia. Balasan dunia, diberikan ketentraman, kenyamanan, ketenangan hidup. Kedua, balasan akhirat, balasan di alam kubur, diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Yang ketiga, dimasukkan ke surga. Nanti surah 4 dalilnya, An-Nisa 124. Yang keempat, di surga diizinkan melihat wajah Allah. Itulah kenikmatan yang tertinggi bagi kita, kenikmatan yang tiada taranya.
melihat wajah Allah. Dalilnya surat 10 Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi yang berbuat baik Allah siapkan surga untuk dia. Bahkan ada tambahan, melihat Allah, nikmatnya melihat Allah. Jadi Bapak Ibu, pada subuh ini untuk diri saya, untuk kita semuanya, mari kita ingatkan. Pertama, jangan takut mati, karena mati pasti tiba. Tapi khawatirlah kematian tiba tanpa persiapan. Khawatirlah kematian datang belum banyak ibadah, masih bergelimang dosa. Untuk itu, sebelum kematian tiba, siap-siaplah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Surat 2 197. Bersiap-siaplah. Persiapan yang terbaik adalah ketakwaan, peribadatan, kedekatan sama Allah, itu yang terbaik persiapannya. Jadi perbanyak persiapan kematian, baik yang sudah tua atau yang masih muda. Apa persiapannya Ustaz? Perbanyak ibadah. Hablum minallah, hablum minan nas. Ibadah sudah rajin Ustaz, alhamdulillah. Solat rajin Ustaz, sudah hitam jidat, alhamdulillah. Tapi jangan lupakan, mana pengabdian kita, mana kepedulian kita untuk orang lain. Perbanyak infak, sedekah, wakaf, zakat, ya, hibah, bertutur yang baik, perbanyak kata-kata nasihat ke orang lain. Ya, itu persiapan kematian. Hablum minallah, hablum minan nas. Terus apalagi di samping itu, jadikan kematian pengingat. Artinya semakin melihat orang meninggal, semakin banyak mendengar orang yang mati, bawakan ke diri kita. Saya kapan ya? Saya kapan ya? Ada orang meninggal, ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga ya Allah Engkau ampuni dosa orang itu ya Allah, diterima ibadahnya, ditempatkan di surga hendaknya ya Allah. Doakan dia, ya, doakan dia. Terus kita meresapi, kapan saya mati ya? Kapan saya menyusul dia? Dengan ingat itu Pak, muncul kemotivasi itu ibadah. Introspeksi diri. Yang masih berdosa, stop dosanya. Yang masih zolim ke orang lain, stop kezolimannya. Yang masing-masing ngambil punya orang, stop. Kenapa? Nanti akan diganti di akhirat kalau kita mati duluan. Ya. Itulah barangkali untuk kajian subuh ini. Mudah-mudahan semua kita Allah matikan dengan husnul khotimah. Persoalan mati mendaдаkkah atau sudah tuakah, itu urusan Allah, bukan coupling kita itu. Jangan urus pula coupling Allah itu. Tambah pusing kita Pak. Itu urusan Allah itu, hak prerogatifnya Allah itu. Tidak usah takut berlebihan dengan COVID. Nanti mati karena COVID, tidak usah takut. Yang penting jaga diri, waspada, tingkatkan imun, itu yang terpenting Pak. Kalau toh ajal tiba karena COVID, syahid kematiannya kok, jangan khawatir. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua Allah berikan nikmat yang terbaik. Semoga semua kita mendapatkan 4 balasan yang terbaik dari Allah. Yaitu pertama, dunianya dibaikkan, diberikan hidup sakinah, tentram, tenang, nyaman. Ya, itu punya dalil itu. Surat 16:97 dalilnya. Diberikan kehidupan yang baik di dunia ini. Surat 16 An-Nahl 97 dalilnya. Diberikan dunianya baik. Yang kedua, diberikan nikmat kubur, jauh dari siksa kubur. Dalilnya banyak. Di antaranya hadis Bukhari Muslim dari Aisyah, banyak hadisnya. Ya, yang ketiga, dimasukkan ke surga. Surat 4 164 dalilnya. 124, surah 4 124 dalilnya. Yang keempat, diberikan izin untuk melihat wajah Allah. Surah 10 Yunus ayat yang ke-26. Itu dalilnya.
Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari 3 ancaman Allah, 3 siksaan Allah. Apa itu? Siksaan dunia. Siksaan dunia apa? Ditarik keberkahan hidup, diambil nikmat hidup. Itu siksa dunia itu, Pak. Uang banyak parua tapi terbatas. Ini nggak boleh, itu nggak boleh semuanya. Pokoknya hidup nggak nyaman. Ya. Kita minta sama Allah semoga jauh dari siksaan dunia, ditarik dari kenyamanan hidup. Itu yang pertama. Kedua, siksa kubur. Ketiga, siksa neraka. 4, balasan kenikmatan. 3, siksaan dunia. 3, siksaan dari Allah. Siksa dunia, siksa kubur, dan siksa akhirat atau neraka. Itulah barangkali untuk kajian kita. Sesuai yang saya bilang tadi, ini baru perdana ya, baru meraba-raba ini. Dan saya akan tahu nanti dari apa kebutuhan Bapak, dari pertanyaan-pertanyaan. Silakan diskusi. Nah, nanti baru tahu saya, oh berarti seleranya ini baru tahu nanti. Jadi kalau diperbanyak diskusi Pak, baru tahu nanti, oh kalau diskusi Pak saya tahu, oh ini karakternya, ini mau jamaah ini. Nah itu. Ya silakan. Terima kasih. Oh, tuh. Dipersilakan. Ada Pak, belakang. Buat ibu-ibu dulu Pak. Oh, ibu-ibu ada yang mau bertanya di atas, Bu? Mic-nya udah ada di atas. Oh, Bapak dulu. Tadi siapa yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mau nanyakan bagaimana kita mentalkinkan orang dalam keadaan sakaratul maut. Gimana Pak? Kalau ada keluarga kita dalam keadaan sakaratul maut, bagaimana kita cara mentalkinkannya? Yang kedua, ya saya mau nanyakan nikmat kubur itu antara lain apa, Ustaz? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, tentang sakaratul maut. Begitu saudara, keluarga atau kawan kita sedang menghadapi sakaratul maut, atau dalam ilmu kedokteran sedang koma, itu sama itu Pak, sedang koma. Di istilah Islamnya apa? Sakaratul maut. Apa sikap kita menghadapinya? Hadis yang sahih, hadis Muslim dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Lakinu mautakum bizikri la ilaha illallah. Itu yang terbaik. Talkinkanlah, ingatkanlah orang yang akan mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Itu sikap yang terbaik. Pak, baca dong Pak. Bisikan ke telinganya, la ilaha illallah. Baca ya Pak. Apakah dibacanya atau dia dengar tapi tidak bisa baca, hati baca, itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita lagi. Yang penting kewajiban kita ingatkan dia dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kata Nabi, barang siapa yang ucapan akhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu jaminan. Itu jaminan. Barang siapa yang kalimat akhirnya itu dibacanya la ilaha illallah, masuk surga kata Nabi. Makanya yang terbaik tidak ada selain kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau dia sudah mangguk-mangguk Pak, udah diam kita lagi. Jangan dirutinkan lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pusing dia nanti Pak. Jangan pusing dia nanti. Dia kan waktu sakarat itu Pak, waktu sedang koma, 2 kekuatan yang menyerang dia Pak. Kekuatan malaikat mengingatkan kalimat tauhid tadi. Syaitan melengahkan dari tauhid, membawa dia kepada dunia. Rumahmu mewah, siapa nanti yang ngurusnya? Anakmu cantik-cantik, siapa yang ngurusnya? Istrimu, siapa yang ngurusnya? Wah, duniawi Pak. Datang setan memberikan ingatan ke duniawi yang kita cintai. Datang malaikat, jangan ingat itu, ingat akhirat, ingat Allah. Nah, kita yang hadir dukung bisikan malaikat, talkinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis sahih ini mengatakan talkinkan orang itu sebelum mati. Ulangi,
talkinkan orang itu sebelum kematian untuk mengingatkan dia agar dia baca kalimat itu. Itu hadisnya. Nah, kalau Nabi bilang begitu dan Nabi praktekkan begitu, sahabat pun mengikutinya, kita sami'na wa ata'na. Itu yang terbaik, Pak. Itu sikap kita. Jangan ribut di samping orang yang sakarat. Jangan kita cerita macam-macam. Jangan kita meraung-raung, nangis-nangis. Jangan. Kalau bisa tampakkan kesabaran menghadapinya. Sabar, tabah, talkinkan dengan kalimat tauhid, doakan ke Allah agar diberi hidayah dia, dimudahkan untuk membaca kalimat itu. Itu tugas pokok. Itu hadis sahih dan Nabi praktekkan, sahabat ikuti. 4 imam mazhab mengatakan itu benar. Itulah yang pantas kita ikuti. Kalau kita memang ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah artinya pengikut sunnah. Wal jamaah apa artinya? Bersama-sama mengikuti sunnah itu. Itulah arti dari ahlu sunnah wal jamaah. Buktikan ahlu sunnah wal jamaah kita ikuti Nabi. Yang kedua tadi, ini berat ini. Artinya butuh waktu minimal 1 jam menguraikannya tentang adakah azab kubur dan nikmat kubur. Kalau ada, bagaimana bentuknya. Nah, kalau bisa nanti bersambung. Bersambung ini. Harap ada kajian lagi berikutnya. Ini menurut saya ini Pak penting Pak. Nanti akan saya buka semuanya. Kalau sekarang nih waktu saya rasa nggak cukup. Apa arti nikmat kubur? Apa maksudnya azab kubur? Bagaimana cara azabnya? Siapa yang mengazab? Kok diazab? Bagaimana sikap ketika datang nikmat kubur? Ya, sepintas saya jawab. Sepintas Pak, seperti Bapak sedang tidur nyenyak, tahu-tahu terbangun. Seperti itulah kira-kira tuh gambarannya. Orang dapat nikmat kubur, sedang tidur nyenyak, terbangun dia. Masya Allah, tidurnya nyenyak, terbangun segar. Kapan terbangunnya? Ketika kiamat tiba. Dia tidak merasakan apa-apa, cuma merasakan kenikmatan saja, seperti nikmatnya tidur. Kapan tahu nikmat tidur? Begitu terbangun tahunya Pak. Pas terbangun, kiamat membangunkannya. Tapi kalau azab kubur seperti apa gambarannya? Seperti apa? Seperti Bapak mimpi buruk. Itu gambarannya. Mimpi buruk gimana Pak? Gelisah nggak? Gelisah. Waduh. Wah, itu. Nggak tenang, nggak nyaman. Tidur sama dengan mati, mati sama dengan tidur. Itu gambarannya. Tapi penjabarannya lebih dalamnya nanti saya katakan ada satu session kita ceramah lagi khusus itu. Kalau bisa nanti Pak Burus ya, Pak Ustadz, nanti kalau bisa kalau diundang lagi saya kasih temanya itu. Itu temanya nikmat kubur dan azab kubur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu dalilnya, itu temanya nanti kita buka semuanya. Yang wajib adalah imani dulu adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Mana bukti sunnahnya? Di antara buktinya apa? Bapak Ibu ingat nggak? Ketika mau salam, fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam, Nabi ajarkan satu doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, jauhkan aku dari azab neraka jahanam. Wa min azabil qabri, jauhkan aku dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup, fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari fitnah kejahatan al-masih ad-dajjal. Logikanya Nabi mengajarkan doa, jauhkan aku ya Allah, lindungi aku ya Allah dari azab kubur. Itu doa Nabi Pak. Kalau itu doanya, ada nggak azab kubur? Wajib ada. Itu dalil. Kalau nggak ada, untuk apa berlindung dari azab kubur? Makanya itu akalnya begitu. Jadi berdasarkan hadis ada azab kubur.
Hadis yang lain, Nabi kan pernah berjalan-jalan kan Pak, dari Makkah ke Madinah. Sampai di sebuah pemakaman kuburan, Nabi mendengar suara tangisan, suara orang diazab di kuburnya. Nabi dengan sahabat tertegun dan menangis. Hai Rasul, kenapa engkau nangis? Apa kata Nabi? Allah pendengarkan kepada saya, di kubur itu ada 2 orang sedang diazab di kuburnya. Kaget sahabat. Yang satu diazab karena selama hidup suka menggunjing orang, ghibah, namimah, suka menggunjing, suka memfitnah orang, diazab di kuburnya, kata Nabi. Yang kedua, seorang lagi habis kencing tidak istinja, habis pipis tidak dicuci. Apa yang dicuci? 2 hal cuci Pak. Cuci kemaluannya, bersihkan. Kedua, cuci tempat ke air kencing tadi tertumpah, siram. Nah, itu bahaya itu. Ya, 2 hal dicuci Pak. Cuci kemaluan. Yang kedua, bersihkan tempat yang tertimpa oleh air kencing tadi Pak. Orang yang mengabaikan itu, inilah satu orang diazab di kuburnya, kata Nabi. Berarti dasarnya hadis yang sahih, mutawatir, ada azab kubur. Dan banyak hadis lainnya. Ya, nanti kita buka nanti semuanya. Kita buka ayatnya, kita buka hadisnya. Dan kita buka nanti mana bentuknya nikmat kubur. Intinya nikmat kubur itu adalah ketenangan, kenyamanan di alam kuburnya. Tidak merasakan apa-apa. Nikmat. Begitu kiamat datang, dia Allah bangkitkan, Allah bangunkan dia. Allah bangunkan dia, Allah bangkitkan dia. Kenapa aku dibangunkan, katanya. Nanti baca surah Yasin tuh. Ada di surah Yasin, ada kok dalilnya. Ya, kenapa aku dibangunkan? Kenapa aku dibangunkan? Celaka aku ini. Kenapa dibangunkan? Karena dia merasakan nikmat kubur, Pak. Nikmat kenikmatan. Terbangun, dia merasa kecewa. Kenapa dibangunkan? Nah, itu. Itu dalil tentang adanya nikmat kubur dan banyak dalil yang lain. Nah, untuk itu, insya Allah suatu waktu nanti kita spesialkan temanya itu. Temanya apa? Nikmat dan azab kubur. Nah, itu insya Allah. Sekarang satu lagi, ada pertanyaan? Kalau ada, saya Ustadz mau tanya. Ya. Saya pernah baca hadis bahwa sakitnya sakaratul maut itu seperti 300 tusukan pedang, atau seperti duri yang di dalam tubuh ikan tarik terbalik gitu, Ustadz. Kira-kira ada nggak caranya gitu saat nanti sakaratul maut kita tuh nggak merasakan itu, Ustadz? Syukron. Ya, kalau tidak merasakan itu susah untuk diusahakan. Kenapa? Nabi Muhammad saja, orang yang paling mulia, merasakan mati kok. Merasakan mati. Ya. Bahkan Nabi Idris, ini satu-satunya nabi dan rasul pernah dimatikan sebelum mati. Itu mukjizat Allah untuk dia. Ya. Pernah merasakan mati sebelum mati. Sehingga Idris mengatakan, kematian yang kurasakan tadi ketika dia dihidupkan kembali seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Kalau tahu aku ini rasa mati, aku minta sama Allah, jangan aku dimati-matikan, kata Idris alaihissalam. Ditanya oleh sahabat, apakah semua manusia begitu? Nah, kata Idris, inilah kematian bagi manusia yang ingkar ke Allah. Yang ingkar. Kematian yang ingkar, orang yang tidak mau ibadah ke Allah, yang sombong ke Allah, mengabaikan peribadatan. Rasanya na'udzubillah min dzalik. Ya, aku rasakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Gitu. Nah, yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, pasti. Cuma akal saya mengatakan, orang yang sudah mantap imannya, sudah maksimal peribadatannya, sudah dekat kepada Allah, saya yakin Pak, kematian menjumpai dia, nyawa dicabut dari tubuhnya itu seperti
mengambil rambut dalam tepung. Rambut diambil, tepungnya tidak berserakan. Artinya apa? Hati-hati Pak ngambilnya baik-baik. Wah, baik-baik ngambilnya. Tepungnya tidak berserakan, rambut tidak putus, dengan pelan, dengan baik-baik sekali, dengan baik-baik. Ya, seperti dokter menyuntik. Nah, ada teorinya kan? Ayo Pak, mau disuntik nih, tarik nafas. Diajak ngobrol kan Pak? Diajak ngobrol, tarik nafas. Tapi yang namanya suntik berasa nggak Pak? Tetap berasa. Cuma karena dokter tuh ahli memberikan apa namanya ya, keterangan-keterangan atau melengahkan kita dari rasa sakit. Ada yang sakit dicubit dikit Pak. Ada yang tidak ahli Pak, asal tusuk aja. Aduh, tanya kan Pak? Asal tusuk aja tuh. Aduh, sakit. Bapak mungkin sering ke dokter berobat, sering disuntik. Wah, dokter itu enak nyuntiknya, kenapa? Nggak berasa dikit. Pasti berasa dong, cuma dikit doang, kayak dicubit dikit aja. Saya pun gitu Pak, saya sering suntik Pak. Ada dokter yang ahli Pak, nggak berasa Pak. Kita ajak ngobrol, dia ajak ngobrol, ya. Sebelum dia dikasih apa bius, apa tuh? Bukan bius, apa namanya? Alkohol. Disuntik Pak, udah disuntik Pak, udah sakit tapi baru tarik napasnya. Sebenarnya dia harus suntik duluan, baru tarik napas kemudian. Kita nggak tahu Pak. Kok selesai aja dok? Gitu. Tapi kalau sebelum suntik tarik napas, kita mulai takut tuh Pak. Tarik napas, mau suntik nih, kita mulai merasakan tuh, mulai biasa lebih sakit biasanya. Artinya, walaupun tadi Nabi Idris pun bilang sakit mati itu luar biasa, namun saya meyakini, insya Allah saya meyakini kalau kematian mukmin, kematian orang yang terbaik, yang rajin ibadah, yang Allah cintai, ya seperti mengambil rambut dalam tepung. Insya Allah terasa sih, terasa, pasti merasakan, karena Quran bilang tadi kan, cuma rasanya tidak menyakitkan betul. Insya Allah seperti itu. Ya, tapi kalau yang ingkar, yang bangkang itu Pak, yang tidak pernah ibadah, tidak pernah ke masjid, ya seperti ya kayak nyuntik tadi Pak, ya, ditarik, itu aja Pak. Ya, nauzubillah sakitnya itu. Itu. Ya. Baik, terima kasih Ustadz, karena waktu kita akhiri kajian kita pada kali ini. Ada satu dari perempuan Pak. Nah, silakan. Terus apa caranya gitu ya? Gimana caranya supaya tidak merasakan betul sakit itu? Tentu tingkatkan kedekatan ke Allah, tingkatkan peribadatan kepadanya, perbuatlah yang Allah cintai, jauhkan diri dari yang Allah murkai. Kalau kita sudah terdaftar dalam hamba yang dicintainya, yakinlah Allah berikan yang terbaik untuk kita. Allah berikan rasa sakit yang kurang sama kita. Perbanyak ibadah. Malah ada doanya dalam hadis Nabi malah kan, jauh dari sakratul maut. Ya dibaguskan dalam sakratul maut itu ada hadisnya, ada doanya. Jadi di samping ikhtiar, usaha, terus perbanyak doa ke Allah agar diberikan kematian yang husnul khotimah, yang terbaik. Begitu. Ya, terakhir satu lagi, silakan Bu. Ya, Ibu ada tuh datang. Ibu ya Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan Pak, firman Allah, bagi setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan ataupun percepatan sedikit pun. Pertanyaan saya, kita suka lupa berdoa minta dipanjangkan umur. Kan suka, ya Allah berikanlah kami umur panjang, misalnya yang barokah, misalnya begitu Pak. Sementara firman Allah bahwa ajal itu kita tidak bisa meminta penundaan ataupun percepatan. Gitu Pak, terima kasih. Ini dua sisi yang berbeda. Berbeda sisinya dan beda cara pandangnya. Kalau minta umur panjang itu tidak ada persoalan, nggak ada masalah. Itu kan ikhtiar. Kalau bisa, ya Allah berikan umurku panjang tapi berkah. Nah, bukankah Nabi mengatakan man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau ingin dipanjangkan umur, kata Nabi, ingin dimurahkan rezeki,
maka perbanyak silaturahmi. Silaturahmi itu kata Nabi memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Apakah umur itu yang diperpanjang realnya atau berkahnya diberikan? Itu ikhtilaf ulama. Itu khilafiyah ulama. Ada ulama memahami umurnya mungkin rancangan Allah 60, itu rancangan, qada namanya. Qada namanya. Tapi karena ikhtiar orang itu dan doanya, qada itu bisa berubah, Pak. Allah yang merancang, Allah menetapkan. Yang tidak bisa dirubah kalau sudah mati. Kalau sudah tiba ajalnya itu gak bisa dirubah lagi. Tapi sebelum datang ajal kan bisa dirubah. Maka dokter mengatakan rokok itu, apa kata dokter? Rokok itu bisa memperpendek umur, kan gitu, begitu Pak. Atau kita sengaja naik ke atas tiang, loncat ke bawah, bunuh diri, itu memperpendek umur, betul nggak Pak? Itu upaya kita. Nah, jadi ada yang mengatakan betul-betul usianya diperpanjang. Bisakah? Bisa saja. Kan Allah berkehendak. Allah yang merancang umur segitu, Allah pula yang menambahnya, itu urusan Allah. Bisa saja. Tapi ada pula memahami nggak begitu. Panjang umur artinya berkah umurnya. Jadi bolehkah doa minta panjang umur? Boleh. Cuma begini, ya Allah, panjangkan umurku tapi berkah. Itu artinya boleh. Ya. Boleh. Adapun yang dimaksud ayat tadi, setiap umat itu punya ajal, punya batas usia, betul. Tidak ada umat yang hidup selama-lamanya, nggak ada. Pasti dia ada mati, pasti ada waktu ajal tiba. Begitu ajal tiba, kalau tiba ajal, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kenapa? Udah tiba mati. Nah itu artinya. Kalau udah tiba mati, mana bisa lagi ditarik ulur. Tapi sebelum mati tiba, bisa nggak tarik ulur? Bisa saja. Makanya ini dua sisi yang berbeda menurut saya. Bukan bertentangan ya. Bukan bertentangan. Boleh saja. Tapi yang terpenting adalah, ya Allah, berikan umurku berkah. Panjang umurku tapi berkah. Semakin engkau berikan waktuku hidup, ya Allah, semakin beriku hidayah untuk dekat kepadamu, ya Allah. Itu doa terbaik. Panjangan umur tapi berkah. Tapi dengan umur panjang aku semakin jauh darimu, ya Allah, silakan engkau ambil nyawaku, ya Allah. Nah itu bisa saja kan. Nah untuk itu doa yang terbaik, berikan umurku berkah, ya Allah. Masalah kapanpun itu urusan engkau, ya Allah. Kalau bisa, ya Allah, matikan aku dalam husnul khotimah. Matikan aku, ya Allah, dengan tidak memberati keluargaku, ya Allah. Boleh begitu doanya. Kalau bisa aku mati, ya Allah, tidak memberati keluarga. Ya, diberikan penyakit yang berlama-lama sehingga bosan anak istriku, ya Allah. Boleh begitu mintanya sama Allah. Yang namanya minta itu kan terserah kita, Pak. Kan terserah kita. Minta namanya kan, Pak? Berharap itu kan terserah kita. Minta aja lah. Perkara Allah kabulkan atau tidak itu urusan Allah itu. Nah itu aja. Menurut saya bukan bertentangan, ya tidak bertentangan. Cuma beda cara pandangnya, beda babnya. Ya. Wah, jam 6 ini. Cukup. Baik, Ustadz, mohon untuk ditutup dengan doa sebentar, Ustadz. Ya. Ya, mudah-mudahan kajian ini berguna untuk kita semuanya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran Ustaz, jazakallah khairan katsira. Terima kasih juga buat para jamaah. Mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.